semua baik toh. Hari ini ketong akan memulai ketong kegiatan. Kegiatan ketong dari awal hingga akhir ketong harus minta tuntunan disapa di Tuhan Yesus. Semua sikap doa, ketong berdoa supaya ketong dapat tuntunan dari Tuhan Yesus. Sikap doa yang baik supaya ketong bisa memulai ketong kegiatan. Semua tutup mata, ketong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan Yesus berkati. Amin. Semua buka mata dan ketong akan mulai ketong kegiatan. Dan ini hari ketong punya metode bercerita. Nah, dia punya metode metode bercerita. Nah, metode bercerita berarti ketong harus bercerita. Nah, ibu ada sebuah cerita yang menyenangkan sekali. Semua mau dengar kosan dengan dia pun judul Si Kancil dan Buaya yang licik. Ibu akan mulai cerita, semua dengar habis ibu tanya. Pada suatu hari yang cerah di hutan, si kancil sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Ia merasa sangat lapar karena dari pagi belum makan apapun. Tentu saja aku lapar, tapi di seberang sungai sana tumbuh banyak buah yang segar. Ada mangga, ada pisang dan jambu. Wah, enaknya, pikir si kancil sambil mengelus perutnya. Namun sungai itu lebih lebar dan dalam. Si kancil tidak bisa berenang. Ia berpikir keras, lalu tersenyum licik. Aku punya ide, katanya sambil mengedipkan matanya. Si kancil lalu memanggil, buaya, buaya. Seekor buaya besar muncul dari dalam sungai. Siapa itu? Memanggilku. Oh, rupanya kamu, kancil kecil. Apa yang kamu mau? Kancil tersenyum manis. Aku datang membawa kabar gembira. Raja hutan ingin membagikan daging segar kepada semua buaya. Tapi ia perlu tahu berapa jumlah buaya yang tinggal di sungai ini. Mata buaya langsung berbinar. Daging segar. Wah, baiklah, aku akan memanggil teman-temanku. Tak lama muncul banyak buaya, satu persatu dari air. Ada yang besar, ada yang kecil. Kami semua siap. Ada berapa banyak dagingnya? Tanya buaya kecil penasaran. Tenang, tapi raja hutan perlu tahu jumlah kalian. Tolong berbaris rapi dari tepi sungai sini sampai ke seberang sana. Ya, aku akan menghitung kalian satu-satu, kata kancil sambil menahan tawa. Para buaya langsung berbaris lurus di sungai, dari ujung ke ujung. Kancil pun melompat-lompat di atas punggung buaya sambil menghitung keras-keras. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu sampai di seberang, si kancil tertawa dan berseru, hahaha, terima kasih buaya-buaya. Sekarang aku sudah bisa menyeberang tanpa basah. Buaya pun marah besar. Kamu menipu kami. Tidak. Buaya pun marah besar. Kamu menipu kami. Tidak ada daging dari raja hutan. Tapi kancil sudah berlari cepat ke dalam hutan, meninggalkan para buaya yang hanya bisa mengerupu di sungai. Jangan tertipu lagi lain kali, teriak kancil sambil tersenyum nakal. Nah, dari ini cerita ibu cerita untuk anak-anak. Dari ini cerita juga ada pesan moral. Kecerdikan bisa membantu keluar dari masalah.
Tapi jangan suka membohongi teman karena bisa membuat mereka marah dan tidak percaya lagi. Nah, dari ini cerita kita bisa belajar jangan percaya kepada siapa? Kepada teman. Nah, ini cerita dari ibu dan apa yang kita dapat ambil dari ini cerita si kancil dan ini buaya, apa yang kita bisa ambil. Nah, dari cerita si kancil dan buaya kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran atau pesan moral penting untuk adik-adik semua. Yang pertama, kecerdikan dan kepintaran bisa menyelamatkan diri. Si kancil menggunakan akal dan ide cerdas untuk menyelesaikan masalah. Ia ingin menyeberangi sungai tanpa bisa berenang. Ini mengajarkan bahwa berpikir kreatif dan cerdas bisa membantu dalam kesulitan. Yang kedua, jangan mudah percaya pada janji manis tanpa bukti. Buaya-buaya langsung percaya saat kancil bilang ada daging dari raja hutan. Cerita ini mengingatkan agar kita tidak mudah tertipu oleh janji palsu, terutama dari orang yang punya niat tersembunyi. Dan yang ketiga, jangan berbohong atau menipu orang lain. Walau kancil berhasil, ia berbohong dan mempermainkan para buaya. Ia memberikan pelajaran bahwa berbohong adalah hal yang tidak baik dan bisa membuat orang lain kecewa dan marah. Dan yang keempat, gunakan kepandaian untuk hal yang baik. Jadi kecerdikan kancil seharusnya digunakan untuk hal yang benar, bukan untuk menipu. Ini mengajarkan bahwa kepandaian harus digunakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, kerjasama lebih baik daripada menipu. Jika kancil berbicara baik-baik, mungkin para buaya bisa menolongnya tanpa perlu ditipu. Cerita ini bisa jadi ajakan untuk lebih menghargai kerjasama dan kepercayaan. Ini cerita dari ibu. Sekian dan terima kasih. Dan kita akan menyanyi satu lagu. Nah, lagu apa? Ini kita mau menyanyi. Kita menyanyi balonku, Balonku ada 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Kita punya kegiatan telah selesai. Sekian dan terima kasih. Dan kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan Tuhan sudah berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah selesai. Salam.